Kembali lagi dengan channelnya Romo Sidik. Ya, ini hasil dari sisa pemahar ya. Jadi yang saya maksud hasil dari sisa pemahar adalah uang ini akan saya bagikan kepada ya seperti yayasan tertentu dan lain-lain. Intinya misal begini, dari pemahar misalnya 10 juta. Nah, hasil dari 10 juta pemahar, biaya pemahar itu 10 juta. Saya akan mengambil berapa persen? Yaitu misalnya 3 juta. Di sini ada 3 juta 400 ya. Nah, ini akan saya bagikan kepada yayasan untuk suatu sedekah dan lain-lain di bulan Ramadan. Nah, kenapa seperti itu? Saya selalu membiasakan diri saya ketika saya mendapat rezeki tidak masuk ke kantong saya pribadi. Dibalik untuk hasil dari membantu pasien saya juga membantu orang lain. Tapi kategori orang-orang tertentu, orang yang di bawah kita. Jangan kita salah dalam menggunakan uang ini. Misalnya gini, sudah orang itu suami istri pegawai negeri, sudah orang itu kaya raya, mempunyai mobil, motor, dan aset-aset lainnya, kita masih memberikan harta kepada dia. Itu namanya mubazir. Yang saya katakan mubazir adalah dia sudah mempunyai penghasilan misalnya 20 juta sebulan suami istri, atau 15 juta atau 8 juta sebulan. Kita masih mengambil 100 ribu untuk memberikan dia. Itu namanya mubazir, karena di bawah dia juga masih ada orang susah. Jadi saya selalu diajarin oleh guru saya, oleh orang tua saya, kita jangan selalu bakil. Memang apa yang kita dapatkan itu hasil dari keringat kita, jasa kita, iya. Tapi kan tidak mungkin kita misalnya mendapatkan rezeki 10 juta, tidak mungkin semuanya masuk ke kita. Tidak mungkin juga hasil dari ini saya kurangin 3 juta 400, tidak mungkin kita dari sisa 6 juta 600 kita tidak bersyukur, ya kan. Nah, itu intinya selalu saya ingatkan kepada murid-murid saya, kepada orang yang belajar privat dengan saya, cara menarik rezeki itu gimana. Memang rezeki itu bukan tentang tali tambang. Rezeki itu bisa dengan kesehatan, mendapatkan anak keturunan, mendapatkan keluarga yang baik, mendapatkan seperti finansial, membeli rumah. Namun kebanyakan orang awam, orang yang kurang paham tentang makna rezeki itu, yang dia bisa katakan rezeki itu yang berbentuk seperti ini, ya kan, berbentuk mobil, rumah. Yang intinya yang seperti kita lihat saat ini, yang mereka pahami rezeki itu hanya berbentuk uang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena orang-orang yang saya biasa datang ke rumah, mereka harus mengatakan rezeki yang seperti ini, berbentuk ini. Padahal begini, kita bisa mencari rezeki sebulan 10 juta sampai 30 juta. Nah, sedangkan kita hari ini kita sakit karena komplikasi, misal bagian organ tubuh kita tidak bisa bekerja. Nah, kita tidak bisa mendapatkan rezeki yang berbentuk finansial atau uang. Sekarang Anda pilih, mempunyai uang 1 M atau Anda tidak bisa berjalan. Jelas Anda lebih baik mempunyai uang 10 juta tapi bisa berjalan. Berjalan waktu Anda bisa terus terpenuhi hidupnya, tapi penghasilannya 10 juta daripada Anda mempunyai uang 1 M tapi tidak bisa berjalan kaki. Nah, jadi kita selalu bersyukur apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Kita harus bisa memberikan kepada orang lain. Ini bukan tentang ceramah. Ini hanya suatu masukan kepada saya. Semoga orang-orang yang melihat channel saya juga bisa berbagi juga. Nah, ya bukan berarti saya itu tidak bisa beli ini beli itu, tapi saya sadar juga kita ketika diberi harus bisa memberi, karena dibalik rezeki kita ada rezeki orang lain. Iya, memang ini jumlah yang besar. Ini ada totalnya 3.400.000. Ini mau saya setor tunai. Nah, itu. Jadi kalau kita bakil sama keuangan, ya memang sih kalau kita tidak berbagi itu ya kita bisa beli apa aja gitu kan. Tapi kan kita mempunyai nazar tertentu, keinginan, niat baik kita untuk apa, untuk membantu orang di bawah kita. Masa iya ada seorang anak panti asuhan yang makannya sehari itu ya sehari atau sekali 2 kali, itu kan sangat miris. Sedangkan kita mempunyai rezeki lebih, kita sudah mempunyai kelebihan dari uang kita, ya setidaknya kita membantu lah dari rezeki kita. Itu aja dari Romo Sidik. Semoga kita, saya dan kalian yang melihat video ini selalu diberikan kesehatan, terutama kesehatan, menjadi orang yang sabar, mempunyai penghasilan lebih. Ingat, terkadang yang saya lihat
orang mengatakan seperti ini, ya Allah berikanlah saya rezeki berupa ya harta agar saya bisa membantu orang lain. Ketika dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa dengan doa dia, kalimat dia. Seperti yang saya ulangi lagi, ketika saya mendapatkan rezeki yang banyak, saya bisa membantu orang lain. Nah, kebanyakan orang yang saya lihat membantu orang lain, dia akan riba kan. Misalnya begini, yang saya pernah temui, dia dulu orang susah ya, begitu dia mempunyai rezeki penghasilan besar, ada orang minjam, oke, saya pinjamkan uang 1 juta, ini baliknya 1.200.000. Loh kok berbunga? Dia mengatakan ini kan uang saya, mau saya lah. Nah seperti itu tidak baik. Kalau perlu ada orang minjem uang 200.000, monggo pinjam 200.000. Kalau memang dia mengatakan, Pak pinjam uang 200.000, nanti saya balikan 220.000, itu atas kemauan dia, bukan kemauan kita. Kalau kita terima ya silakan, itu kan bukan perjanjian dari kita. Itu biasanya itu meyakinkan dirinya untuk meminjam uang kepada kita, kepada orang yang memiliki uang. Itu nggak masalah bagi saya, tapi jangan sekali-kali kita membungakan uang, karena hukum di dunia, hukum di akhirat itu, kalau uang sudah diribakan, ya saya tidak bisa berkata-kata apa lagi. Itu urusan Anda, urusan kalian kepada antara pihak satu, pihak dua, dan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Romo Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.